Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tiada taranya sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat mendengarkan kultum dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti ini. Yang ketiga kalinya, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang berjudul tentang kekuatan doa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, tentu kita tidak asing lagi mendengar kata doa, bukan? Doa adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Tanpa adanya doa, maka seorang muslim itu akan merasakan keresahan dan juga merasakan ketidakdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi doa secara bahasa adalah menyeru, sedangkan definisi doa secara istilah adalah suatu permohonan atau suatu ungkapan atau suatu permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa alam semesta. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang artinya, doa adalah senjata bagi seorang mukmin dan juga pilar agama serta cahaya langit dan bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi yang artinya doa adalah suatu otak dari ibadah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika boleh kita memberi judul ayat di atas merupakan ayat yang sebuah janji Allah kepada orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemui seorang hamba yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan tersebut melebihi keimanannya terhadap suatu apapun, selagi ia memiliki doa maka dia akan tenang. Paling hebatnya adalah ketika kita memiliki sebuah doa. Ketika kita menemui suatu permasalahan yang itu sulit atau yang itu mudah atau sesepele apapun, akan tetapi kita masih memiliki doa, maka hati kita akan tenang. Doa adalah sebaik-baik senjata bagi orang mukmin. Doa juga merupakan sebuah sarana bagi kita untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman sekalian, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk berdoa dan berusaha, marilah kita lakukan. Marilah kita lakukan agar tangan Allah lah yang menyelesaikan urusan kita atau permasalahan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dahulu para ulama mengatakan bahwasanya sesuatu yang berada di dunia itu akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Doa itu akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, namun akan kembali kepada orang yang senantiasa menghajatkannya atau mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sebuah senjata
paling kuat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada 3 kemungkinan pengabulan dari suatu doa. Yang pertama adalah doa itu akan Allah beri, akan Allah kabulkan dengan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, Allah akan menunda di waktu yang tepat. Yang ketiga, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dari ketiga kemungkinan itu, kita harus meyakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik buat kita dan akan membawa berkah bagi kita. Cukup sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila kebenaran itu ada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.